Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama tasabat. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi idznillah wa anzur ilayya sayyidi bin adra musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo yang kami hormati, Bapak Ibu panitia asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, hadirin hadirat santriwan santriwati peserta asrama Ramadan Wahidiyah 1447 Hijriah yang berbahagia. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah, sanjungan sholawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta salam ikroman ta'ziman wa mahabatan ke pangkuan beliau Huswada Zaman radhiyallahu an, kami makmum kepada saudari protokol. Hadirin hadirat santriwan santriwati yang berbahagia, selamat malam. Saya berdiri ya. Alhamdulillah, malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di depan santriwan santriwati peserta asrama Ramadan semuanya untuk menyampaikan cerita, materi tentang KPW. Sebelum saya masuk KPW, yang SMP kelas 9 sudah PPL ya? Belum. Berarti yang sudah PPL itu SMA kelas 10, sebagian ada yang sudah pernah ya. PPL pernah? Kelas 11 juga sudah ya. Kalau yang mahasiswa sudah KKN. Semester 7-nya sudah KKN ya. Kalau PPL seru enggak? Satu minggu kurang enggak? Kalau PPL itu satu kelompok berapa orang? 11. 11 orang satu minggu di satu desa ya. Kalau KKN satu kelompok berapa orang? 18. Selama berapa hari? 1 bulan. Kalau PPL 11 orang satu desa, 1 minggu, 1 pekan ya. 10 hari apa 7 hari? 10 hari. Kalau KKN 11, 18 orang ya. 18 orang 1 bulan di 1 desa ya. Lah kalau KPW beda. Kalau KPW 1 orang, 1 kabupaten, bukan 1 desa, 1 kabupaten, bahkan bisa lintas provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi. Waktunya tidak ditentukan. Seru mana kira-kira? Seru mana kira-kira? Kalau PPL itu kan, kalau kemarin saya baca sekilas programnya SMA itu PPPL, P-nya ada 3. Praktek, penyiaran, pembinaan, lapangan.
KBW pun seperti itu, tapi bukan praktek. Penyiaran dan pembinaan. Bisa dibayangkan? Dewean sak kabupaten nggak kenal siapa-siapa, budal. Seru apa enggak? Lah, di sini kami hadirkan ada 3 narasumber kita. Yang pertama Ibu Hajah Malikatul Lutfi, Sarjana Syariah. Kemudian yang tengah paling senior itu Mbah Haji Hayan Saiki. Kemudian yang paling selatan Bapak Muhammad Soleh Mustain. Beliau 3 orang ini perwakilan dari sekian banyaknya kader pejuang Wahidiyah yang sudah ditugaskan di daerahnya masing-masing, di daerah tertentu. Lah, di sini di hadapan santriwan-santriwati semuanya nanti kita simak bagaimana testimoninya, cerita-ceritanya yang beliau dapatkan ketika berjuang melakukan penyiaran dan pembinaan di daerah. Dimulai dari mana dulu? Dimulai dari mana dulu? Dimulai dari Mbah Hayan dulu ya. Oke. Monggo Mbah Hayan perkenalan riyen. Namanya, asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami perkenalkan dahulu, nama saya Hayan Saiki dari Trenggalek. Lahir tahun 1943. Jadi sudah 1943. Saya mulai mengamalkan wahidah mulai tahun 75. Jadi sejak Mbah Yai. Ketika itu Mbah Yai mengadakan, kalau sekarang safari, dulu penyiaran pembinaan ke daerah Lampung, tepatnya di dekat lapangan terbang Beranti. Lapangan terbang Beranti. Yang dari Lampung tahu tempatnya? Oke, lanjut ya. Ketepatan pegawai kapal terbangnya itu pengamal Wahidiyah. Lalu saya ditinggal di situ. Ditinggal pulang rombongan, ditinggal Mbah Yai, saya disuruh menyiarkan di daerah Beranti itu, daerah yang pertama. Selanjutnya setiap setahun 2 kali saya ditugasi ke Sumatera. Sampai ke daerah Lampung, daerah Palembang, daerah Jambi. Daerah Palembang, di kota, di Pasang Surut, naik speed itu 4 jam, naik kapal kecil speed itu 4 jam, dari kota Palembang ke Pasang Surut. Ada ini anak yang dari Pasang Surut. Santri dari Pasang Surut ada? Ada ya? Dulu di situ Mbah Hayan ini melakukan penyiaran dan pembinaan. Mungkin orang tua panjenengan kenal beliau ini. Lah, ketika itu kan Mbah Yai meninggal, Mbah Hayan ini di Lampung, di Palembang. Niku sangune bagaimana, Mbah? Ketika itu hanya disangoni dari pusat ini untuk transportasi berangkatnya saja. Lah, pulangnya itu kadang-kadang ya di sana itu memberi sangu, kadang-kadang tidak. Karena sana itu tidak membutuhkan, yang membutuhkan dari sini, dikira saya sudah dicukupi dari sini. Jadi terpaksa saya ya sering bawa sangu sendiri. Akhirnya bertahun-tahun ada
hampir 10 tahun saya ditugaskan ke Sumatera itu. Setahun 2 kali, setahun 2 kali. Jadi saya sambil berdagang, membawa tembakau pertama. Kalau saya mendapat tembakau saya bagikan ke toko-toko, kota-kota. Setelah itu, setelah tembakonya habis kita titipkan saja. Lantas kita penyiaran ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke gunung-gunung, sampai ke Muara II, sampai ke Pagaralam sana. Pagaralam. Jadi sampai 1 bulan saya balik pulang mengambil uang-uang yang perdagangan saya itu untuk sanggup pulang. Kalau PPL 10 hari ya. Kalau KKN 30 hari. Kalau Mbak Kayani tadi berapa hari? 10 tahun. Seru gak? Selama kurun waktu 10 tahun itu Mbah Hayan di daerah melakukan tugas nopo mawon? Ya tugas penyiaran dan pembinaan. Dia itu anak-anak. Kalau kita pembinaan itu harus PD mengimami sholat, PD mengimami tahlil, PD mengajari ngaji ikra itu. Nanti gampang di sana. Kalau ada musola kita datangi, ada anak-anak kita kumpulkan, kita warai ikra, kita warai ayat-ayat pendek itu sudah menghafalkan. Nanti dikenal oleh orang-orang tuanya, simpatik orang tuanya. Lantas barulah kita siaran, baru kita ajak mujahadah. Baru kita gampang ngajak mujahadah karena orang tuanya sudah simpatik pada kita. Kadang-kadang kita pergi ke musola, ya macamnya yang nyantik seperti kiai pakai serban. Nanti di sana kan kiainya kita disuruh ngimami. Nah kesempatan kalau saya disuruh ngimami, nanti kita setelah kita penyiaran. Niku zaman Mbah Yai, Pak nggih. Zaman Mbah Yai. Zaman Mbah Yai. Perlu diketahui, Wahidiyah pada tahun 1970 tidak seviral sekarang. Sekarang kita kemana saja ngomong nih Wahidiyah, masyarakat tahu. Tapi zaman 1970 tahun segitu, itu masyarakat masih tidak mengenal semuanya. Tidak seviral sekarang. Zaman semono tidak ada HP. Sehingga penyebaran informasi tentang sholawat Wahidiyah, ajarannya tidak semudah seperti saat ini. Untuk mendapatkan informasi kontak orang lain pun sangat sulit pada waktu itu. Jadi beliau Mbah Hayan ini berangkat di tahun 1970, modalnya apa? Modalnya yakin. Ditinggal oleh Mbah Yai di Lampung, kemudian melaksanakan penyiaran dan pembinaan metodenya. Metode menjadi guru ngaji ketika di musola, kemudian ngajari anak-anak ikro, ke anak-anak ngajari anak-anak juz amma, ayat-ayat pendek begitu ya. Kemudian karena orang tuanya merasa tertarik karena anaknya sudah diajari ilmu agama Al-Qur'an, maka orang tuanya mempunyai simpati kepada Mbah Hayan ini. Sehingga menyiarkan sholawat Wahidiyah itu lebih mudah. Kurang lebih begitu Mbak. Tambah lagi yang penting lagi harus bisa mengimami tahlil. Lah harus bisa mengimami tahlil. Sekarang kan sudah terbiasa ada jamaah Yasin itu tiap minggu. Kita masuk, kita nanti di situ dikenal, bisa mengisi, bisa ngajak mujahadah di situ mudah. Nah, ajaran Wahidiyah yang paling tidak diketahui oleh para santri-santri umum, para Islam umum, terutama lillah billah disampaikan. Itu jarang sekali di masyarakat ngerti lillah dan billah itu, terutama billah. Tentang tahu tahu masalah Tuhan, tentang makrifat kepada Allah itu sama sekali tidak mengerti orang-orang itu. Maka kalau kita menghadapilah nanti mudah diterima. Dan anak-anak jangan khawatir kalau kita melaksanakan penyiaran pembinaan. Pasti dijangkung oleh beliau yang menyuruh. Beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai, Romo Yai. Setiap kita ada kesulitan, pasti dia menolong. Pada suatu saat
Kita bingung bagaimana kita menyiarkan ini. Tiba-tiba ada anak remaja kesurupan, ngamuk-ngamuk bawa gelati. Nah, tetangga aku baru datang, lah itu ada Pak Yai dari Jawa datang, coba minta tolong. Saya dipanggil, saya bingung, tahu anak bawa gelati ngamuk-ngamuk. Saya saja menangis, membaca Fatihah, ingat Mbah Yai. Akhirnya Gladina diletakkan, memandang aku dengan pandangannya dingin. Akhirnya saya dekati, saya rangkul, akhirnya saya bawa ke rumahnya. Sekitar lingkungan sama yang datang itu kita ajak mujadah. Akhirnya orang itu, anak itu tidur. Setelah tidur bangun kriyip-kriyip, ambil wudhu sendiri, kejedik mandi sendiri, akhirnya sembuh. Itulah baru aku dipercaya ada Ki Ampuh dari Jawa, dari Kediri. Setelah itu banyak anak-anak dulu yang dari Sumatera ikut sekolah ke Kedunglo. Saya bawa 5 anak, 6 anak. Ya karena saya diberi keampuhan itu. Banyak saya diberi keampuhan. Setelah saya di rumah, datang ke Kedunglo matur sama Kanjeng Romo ya Latif pada waktu itu. Kanjeng Romo, kula panjenengan paringi karomah kados kanten Sumatera panjenengan rasaken. Jawabnya bagaimana Kanjeng Romo? Kok ngomahe piye? Sampeyan maneni aku lek tak ngai karomah. Itulah, jadi pasti akan ditolong, disili karomah, diparingi kelebihan kamu nanti kalau benar-benar kamu yakin pada beliau Ghusul Hasaman Kadare yang menyuruh kita. Jadi ketika kita melaksanakan tugas apapun dari beliau Kanjeng Romo, jangan pernah takut. Seperti yang disampaikan Mbah Hayan barusan ini, beliau Mbah Hayan itu pas KPW, baru saja datang, itu sudah ada orang yang kesurupan. Nah kemudian pada saat itu zaman nom-nomane Mbah Hayan, itu beliau tidak bisa menangani hal-hal seperti itu. Nek sekarang jangan mbok tes. Waktu itu belum bisa. Mbah Hayan bingung. Kemudian hadiah Fatihah, tawasul ke pangkuan Mbah Yai, ke pangkuan Kanjeng Romo, orang yang kesurupan tadi sadar. Kemudian setelah pulang ke daerahnya masing-masing, Mbah Hayan ini matur kepada Kanjeng Romo, minta supaya didoakan memiliki karomah sebagaimana ketika Mbah Hayan di daerah. Jawabnya Kanjeng Romo pripun, Mbah? Kok ngomahe piye? Maneni aku sampeyan tak ngai karomah. Kurang lebih artinya Maksudku, laku minta itu kalau di daerah saya, kalau saya punya karomah kan gampang. Makanya saya matur. Gak apa-apa. Kurang lebih artinya kalau di rumah kamu saya kasih karomah, nanti kamu berani sama aku gitu. Dijawab sama Kanjeng Romo. Jadi ketika kita di daerah kita pasti disangoni. Jangan yang kita harapkan jangan sangu fisik tok. Sangu karomah itu pasti ada. Sampai kita mau hadiah Fatihah, mau tawasul ketika di daerah itu pasti karomahnya keluar. Seperti itu. Seperti itu dari cerita Mbah Kayan, nanti kita tanya lagi cerita Mbah Kayan yang lain, tapi sekarang kita beralih ke Bu Malik dulu. Monggo Bu perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Malikatul Lutfi dari Trenggalek juga. Kebetulan alhamdulillah saya putri dari Mbah Kayan gitu anak-anak ya. Para rekan-rekan santri. Terus Awal mula Bu Malik ini mau ditugaskan di daerah, niku daerah mana? terima kasih sebetulnya untuk KPW ya.
kader pejuang Wahidiyah. Saya sebelumnya sebagai dai pusat menerima surat tugas acara-acara saja. Namun di tahun 2024, tepatnya tanggal 22 Oktober sampai tanggal 22 November, saya pribadi ditugaskan oleh beliau Kanjeng Romo Kiai untuk mengadakan pembinaan di daerah Papua, terutama di Kabupaten Merauke, di ujung timur Indonesia, rekan-rekan santri. Nah, sebetulnya kronologisnya atau latar belakangnya bahwa sudah lama sekali dari Kabupaten Merauke, Papua itu sangat membutuhkan penyiaran dan pembinaan. Karena keterbatasan berbagai hal, terutama dari dana, akhirnya belum sempat terlaksana. Hingga ada satu pengamal yang saat itu matur langsung pada beliau Kanjeng Romo Yai Latif Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Matur, Kanjeng Romo, jika panjenengan ngutus atau mengirim dai siapa saja sinten kemawon ingkang purun membina kami para pengamal Wahidiyah yang ada di Merauke ini, kami siap untuk membiayai Kanjeng Romo Yai Latif itu. Jadi ada semangat pengamal, saking butuhnya suatu pembinaan yang berada jauh di ujung timur Indonesia di Merauke, rela menyisihkan sebagian hartanya untuk memberangkatkan, membiayai KPW atau petugas yang ditugaskan beliau ke daerah Merauke. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu rekan-rekan santri sampai beliau Kanjeng Romo Yai Latif kondur belum terlaksana. Di era Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, sowan lagi kepada Pramu. Saat itu Pramu Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Ibu Umi Mu'allimah. Matur lagi niat hajatnya yang dulu pernah matur kepada Kanjeng Romo Yai Latif diaturkan kepada beliau melalui Pramu Ibu Umi ini. Akhirnya Bu Umi matur kepada Kanjeng Romo Yai Abdul Majid Ali Fikri, dan kebetulan saat itu kami yang ditugaskan di Merauke selama 1 bulan di sana. Itu latar belakangnya seperti itu. Kemudian tugas-tugas yang dilakukan ketika di Merauke selama 1 bulan itu kurang lebih napa mau? Nah, tugas yang kita lakukan sangat kompleks, seluruh bidang aspek perjuangan. Jadi mulai penyiaran pembinaan, mulai bidang administrasi, kelembagaan, bagaimana tugas, fungsi, job description-nya masing-masing personil belum mengetahui. Bagaimana kesadaran berdana, bagaimana menyampaikan program-program beliau masih sangat minim sekali. Sehingga secara keseluruhan kita membina dari nol untuk perjuangan yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, di sana itu kita bertugas di 4 titik distrik, namanya kalau di sana kecamatan itu distrik. Jadi Merauke itu sebuah kabupaten yang sangat luas rekan-rekan. Jadi satu kecamatan pindah ke kecamatan, satu distrik pindah ke distrik itu 180 kilo, 200 kilo, bahkan ada yang sampai 400 kilometer. Sini Trenggalek Semarang, baru pindah kecamatan. Kebetulan Bu Malik di distrik Merauke, distrik kota, distrik Jagebob, lah ini daerah Tran yang luar biasa, distrik Semangga dan di distrik Kuring. Nah di sini, mulai dari nol, mulai dari pembinaan Yaumiyah, masih banyak bagaimana mujadah Yaumiyah belum mengerti. Usbu'iyah, bahkan sampai mohon maaf lagu tasyafuk dan istighosah. Lagu tasyafuk itu sudah berbeda rekan-rekan. Tidak sebagaimana tuntunan Mbah Yai. Sebab apa? Karena tidak adanya pembinaan. Kita membenahi lagi. Dana POK. Bahkan di sana itu kalender beliau belum ada yang punya.
masih 1-2. Di daerah-daerah di daerah pelosok-pelosok belum ada yang punya. Nah, pengamal yang ada di sana itu kebanyakan para transmigran mulai zaman tahun 80-an. Jadi sebetulnya mulai zaman Mbah Yai itu sudah ada pengamal yang ada di Kabupaten Merauke. Dari mana? Dari perantau, mereka dari Jawa atau dari manapun yang bekerja di Merauke sehingga menyiarkan Wahidiyah face to face, door to door. Nah dari situlah berkembang sedikit demi sedikit. Nah akhirnya kurang adanya perkembangan perjuangan yang terbaru akhirnya tertinggal dalam bidang perjuangan. Sehingga kita terus mengadakan pembinaan secara maksimal seperti itu. Dan di sana itu kebanyakan yang saya terenyuh ya kagum kepada para pengamal di Merauke. Banyak di antara pengamal yang ada di Kabupaten Merauke, terutama di daerah Tran rekan-rekan. Di pelosok-pelosok itu belum pernah ke gedung loh. Belum tahu beliau Mbah Yai, Kanjeng Romo Yai Latif, Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri. Kedung Lo itu merupakan suatu harapan yang besar sekali. Namun mau datang ke sini itu luar biasa sulit. Terbentur dengan biaya, terbentur dengan jarak. Namun yang kami kagumi di antara para mereka, ketaslimannya, ketaatannya di dalam melaksanakan mujahadah-mujahadah luar biasa. Nah ini sesuatu yang luar biasa bahwa dimanapun pengamal itu berada, jika tumbuh rasa taat, cinta, taslim tetap akan terpancari nadroh beliau yang kami rasakan seperti itu. Jadi dari pengamal Merauke mungkin yang aktif kurang lebih 100 sampai 150. Yang ke Kedung Lo tidak ada 5%. Bisa dihitung jari tangan 10 atau 15 orang. Yang lain belum tahu bumi Kedung Lo itu bagaimana. Makamnya Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Majid, Kanjeng Romo Latif. Bahkan banyak di antara saudara pengamal yang di sana belum tahu Pak Surya, priantun Mbah Yai, Kanjeng Romo. Karena memang gak ada kalender. Nah, ini anak-anak. Jadi betapa beruntungnya kita yang berada di sini. Seperti itu kurang lebih Pak Ambon. Contoh yang bisa digambarkan untuk menunjukkan tingkat ketasliman itu contohnya berikut. Nah, contohnya bagaimana? Usbu'iyah. Usbu'iyah itu tertib. Tetap dilaksanakan walaupun ibaratnya tidak banyak ya satu distrik. Jadi kalau Usbu'iyah itu kan per desa ya. Per jamaah desa. Kalau di sana enggak, per kecamatan. Jadi satu kecamatan, satu diksi itu hanya ada satu jamaah. Tidak seperti di sini, di Mojoroto, ada di Bandar, ada di mana-mana. Tidak, jadi di sana itu satu jamaah hanya ada di satu distrik. Contoh distrik Merauke, ya di situ aja. Distrik Jagebob, Semangga. Nah itu tetap, walaupun kondisinya nuwun sewu tidak sempurna, bagaimanapun keadaannya, mujahadah itu tetap dilaksanakan. Dan yang kedua, ketika kami menyampaikan beliau, menyampaikan karomah-karomah Mbah Yai, Kanjeng Romo Yai Latif, Kanjeng Romo, mereka menangis. Terenyuh, hatinya lembut. Ketika disentuh, mereka menangis. Ini menandakan bahwa hubungan batiniah pengamal, walaupun jauh di ujung timur, walaupun belum pernah ke Kedung Lo, walaupun belum pernah sungkem ke pangkuan beliau, hati sudah tergetar. Ini yang saya rasakan. Dan semangatnya luar biasa. Jadi mau syariah gitu teman-teman, ya 120, 180, 200 km biasa. Dengan jalan yang bledok-bledok gitu, apa bledok-bledok, lumpur-lumpur gitu, tanahnya tanah merah. Di daerah pedalaman. Seperti itu. Oke. Jadi bisa digambarkan pengamal di Merauke itu belum pernah ke Kedung Lo, belum pernah melihat nuwun sewu wajahnya beliau, belum punya kalender. Kalau punya kalender kan akhirnya tahu, oh ternyata beliau itu seperti ini. Tapi belum punya. Sampai bayangkan,
bagaimana mujahadahnya? Jangan samakan dengan kita yang setiap hari ya mungkin kita punya kesempatan untuk ketemu dengan beliau secara fisik. Nah, kita bayangkan pengamal yang Merauke sana. Mungkin kalau mereka mau ke Kedunglo untuk ikut kubro, biayanya enggak semurah kita yang ada di sini. Kita bangun tidur wis dadi peserta mujahadah kubro. Mereka tiket PP, kemudian biaya akomodasi dan seterusnya. Sehingga banyak kendala-kendala untuk tidak bisa hadir di Kedunglo. Tapi taslimnya luar biasa seperti itu. Pernah saya bertanya kepada salah satu pengamal yang kebetulan dari distrik Semangga itu pergi ke Kedunglo. Itu nabungnya bertahun-tahun rekan-rekan. Berapa sanggup penjenengan Pak? Minimal harus punya uang 30 juta Bu. Bayangkan. Minimal harus mempunyai uang 30 juta. Kalau berdua ke Kedunglo itu seperti itu. Nah, di sini. Jadi sangat Kedunglo ini impian. Pas ketika saya di Kurik, di distrik Kurik, memang benar-benar daerah pedalaman. Mereka itu tran mulai tahun 80-an. Penasaran tanya sama saya. Gimana toh Bu wajahnya Mbah Yai? Gimana wajahnya Kanjeng Romo Yai Latif? Gimana wajahnya Kanjeng Romo Yai Fikri? Saya bukakan HP rekan-rekan. Saya perlihatkan dari HP saya karena enggak ada kalender. Ketika saya perlihatkan Pak Surya beliau Kanjeng Romo Kiai Fikri itu seorang nenek-nenek menangis. Masya Allah, tampan dan mencorong katanya. Menangis si mbah ini melihat foto beliau Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu anhu. Ya Allah bagus sih. Ini kalau orang Jawa ya. Wajahnya mencorong, bersinar seperti ini. Kapan yo aku bisa ke sana? Ini. Seperti ini anak-anak. Jadi ini merupakan motivasi bagi saya pribadi juga. Betapa bersyukurnya saya dilahirkan di Trenggalek, dari Kedunglo dekat. Ini luar biasa. Menanamkan syukur kita kepada Allah. Seperti itu. Seperti itu, luar biasa ceritanya. Kita yang setiap hari bangun punya kesempatan untuk kepanggih beliau Kanjeng Romo ya. Ya, santriwan santriwati yang saya hormati, tadi kita bisa melihat, bisa mendengar yang pertama cerita yang disampaikan oleh Mbah Hayan, itu zamannya awal-awal mula Sholawat Wahidiyah dan perjuangannya sekitar tahun 1970, kemudian cerita Bu Hajah Malik di tahun 2024, jaraknya terpaut sangat jauh, maka ada perbedaan genre, perbedaan model di dalam melaksanakan penyiaran pembinaan. Nah sekarang kita ke zaman di antara 70 dan 2024. Ya ini yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh Mustain. Monggo Pak Mustain. Perkenalan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Mbah Yai, nun sewu Kanjeng Romo Latif, tasallahu sirah wa radhiyallahu. Nun sewu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Al-Fatihah. Perkenankan saya berbicara di hadapan para santri yang sangat istimewa. Para santri-santrinya beliau Ghautsu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Dalam hati kalian semua, dalam jiwa kalian semua dititipi roh perjuangan untuk sebagai amanat perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah nama saya Muhammad Soleh Mustain, yang mana saya juga berasal dari Kediri,
Cuman setelah lulus dari Kediri, saya berada di Surabaya hingga tahun 2020. Sehingga praktis banyak yang mengenal bahwa saya ini orang Surabaya. Perlu diketahui bahwasannya di saat saya mondok dulu tergolong anak beling, ndablek, sering melanggar peraturan, jarang mengikuti acara-acara kegiatan. Itu yang sangat-sangat sekali saya sesali. Mumpung kalian belum seperti saya, mumpung Anda masih di sini, kalian masih berada di Kedung Lo. Cara singkat, bahwa saya mendapatkan tugas sebagai KPW atau kader pejuang Wahidiyah. Dulu istilah kader pejuang Wahidiyah ini pertama diprakarsai oleh DPPW sekitar tahun 2019 ini mulai istilah itu populer. Yang di awal-awal sistemnya hanya sekedar tugas penyiaran pembinaan seperti zamannya Mbah Kayan, ini istilahnya hanya diutus berangkat gitu aja. Karena sistem kelembagaan ini masih belum tertata dengan baik. Di saat saya dulu mendaftarkan diri sebagai KPW, kader pejuang Wahidiyah, itu harus mengikuti pelatihan pendadaran atau di sini digeladi dulu selama 40 hari 40 malam. Di saat malam begini, kamu asrama Ramadan mungkin hanya 1 bulan, di siangnya masih bisa tidur. Kalau dulu kader pejuang itu digeladi, siangnya itu dititipkan di departemen-departemen, misalnya pertama di Departemen Penyiaran Pembinaan di kantor DPPW, Pramu DPPW, setelah itu setelah 3 hari pindah lagi ke kantor Pembina Wanita, berikut juga DPRW, DPKW dan seterusnya sampai mengenal bagaimana benar-benar tentang KPW-an itu secara langsung praktek, baik teori maupun prakteknya itu paham. Sehingga setelah kita paham bagaimana garis komando, bagaimana garis ta'awun, bagaimana garis pembinaan ini, kita baru bisa praktek nanti di daerah. Ini benar-benar dipelajari. Kamu di sini yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah mempelajari tentang KPW-an. Setelah lulus 40 hari digeladi di sini, maka kita mendapatkan tugas sesuai daerah yang ditunjuk oleh departemen pembina yang menugasi. Jadi 4 departemen pembina ini hajatnya. Maka semua kebutuhan departemen pembina ini minimal harus kita kuasai. Anak-anak perlu diketahui di saat berangkat ini adalah benar-benar dipersiapkan dari pusat, mulai biaya transport dan lain sebagainya. Nah, di saat saya mau berangkat ini setelah ikut pembinaan, kebetulan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Masjid Quddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, jadwal saya dipending. Tiket sudah dapat, tinggal berangkat, dilarang berangkat. Gak usah budal, kowe ape tak angkat dadi ketua PW Surabaya dhisik, dawuh beliau. Ngerangkep goleki pengamal ning Madura. Itu dawuh beliau. Jadi di saat waktu itu saya diangkat sebagai ketua PW kisaran tahun 2004 sampai tahun 2006 ya. Itu saya menjadi ketua PW sekaligus mencari pengamal. Dulu penyiaran itu tidak segampang sekarang. Karena HP itu sulit.
Terus jalan juga pengamal belum terkoordinir dengan PW-PW. Madura itu yang ada ke-PW-nya itu masih Sumeneb saja. Masih Sumeneb, yang lain belum terbentuk. Sehingga dari Departemen Pembina memberi tugas ini membawa lembaran, belum kartu nida. Kartu nida masih belum ada. Kalau kita membutuhkan memberi catatan kepada orang ditulis dengan pulpen. Ya Sayyidina Rasulullah. Jadi lembaran utuh itu yang kita siarkan. Akhirnya kita datang itu nyebrang dari Surabaya ke Kamal itu dari door to door antar musola. Kebetulan kami mengambil jalur utara atau melalui Kuanyar dan seterusnya sampai mulai dari kebun, mungkin yang Kamal tahu ya itu. Nanti di sana kita sampai ke Sidodadi, sampai akhirnya ke Bliga. Ke Bliga inilah saya akhirnya ketemu salah satu pengamal. Yang mana pengamal ini sudah menerima sholawat wahidiyah sejak tahun 70-an. Di sana bukan wahidiyah yang terkenal. Yang dikenal karena wahidiyah itu lembarannya belum komplit, masih ya syafi'al aja. Dan di sana orang mengenalnya itu bukan sholawat wahidiyah, namanya sholawat ampuh. Ada yang mungkin dari Madura, daerah Bangkalan Bliga ada. Itu di sana ada kampung namanya Lombeng. Kampung Lombeng itu masuk ke jalur pematang sawah aja karena di situ tidak ada akses mobil masuk. Di tengah-tengah ada pengamal itu jumlahnya sekitar 60 orang. Tapi lagunya bukan Allahumma ya wahidu ya ahad gitu enggak. Seperti nadoman. Karena waktu itu dia menyiarkan wahidiyah, ini tidak ada yang menerima. Sehingga akhirnya dia mati baru digegere punggungnya yang mati itu ada kalimah nida ya Sayyidi ya Rasulullah tertulis di situ. Sehingga setelah dia mati baru banyak orang yang mengamalkan sholawat yang diajarkan orang tersebut. Ini namanya mungkin yang waktu itu yang menjadi panutannya namanya Ustadz Sahir. Orangnya sudah meninggal dunia. Sehingga waktu itu dari daerah Kamal mulai ada pengamal, Bangkalan mulai ada pengamal yang mungkin itu sekarang Pak Muiz yang ketua PW-nya anaknya ada di sini itu. Sampang itu juga ada itu dulu. Sekarang Sampang sudah terbentuk. Mana itu Pamekasan juga terbentuk. Tapi dari perjuangan awal-awal itu pengamal itu merupakan suatu pejuang-pejuang yang betul-betul militan. Usbuiyah itu minimal jarak paling dekat itu 10 kilo kalau di Sampang. Kalau di Bangkalan minimal itu 5 kilo. Itu baru ketemu pengamal. Ini masih sekitar Madura tahun sekitar 2000-an. Nah, sehingga saat itu setelah saya sudah tidak menjadi ketua PW, ini season kedua karena surat tugas saya ternyata belum terhapus sehingga saya secara tidak sadar terberangkatkan ke Kalimantan. Di awal ke Kalimantan inilah saya merasakan suatu bimbingan beliau yang tidak pernah putus sama sekali. Ini Berarti tiket yang tadi gagal hangus itu ku tiket ke Kalimantan. tiket ke Kalimantan. Tiket ke Kalimantan dipending selama 5 tahun. 5 tahun untuk penyiaran pembinaan di Madura. Betul Pak nggih? Nggih. 5 tahun penyiaran pembinaan di Madura kemudian berangkat ke Kalimantan. Iya. Nggih. Cerita awal-awalnya pripun di Kalimantan? 5 tahun di Madura ini alhamdulillah setelah itu ada terbentuk PW Sampang karena di situ ada Bindire Ali di daerah Sereseh Kebun, mungkin ada yang tahu itu daerah Sereseh ya, itu di daerah Bliga, terus dan di daerah Branta di daerah Pamekasan, sehingga yang terbentuk waktu itu masih Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kalau cerita waktu di Kalimantannya pripun Pak? Kalau di Kalimantan ini ceritanya saya pertama berangkat ini karena kerja dan di situ juga tidak merasa sebagai petugas KPW.
Sehingga setelah saya tidak kerja, nah inilah saya merasa bahwa saya berangkat sebagai KPW ini season kedua saya setelah tidak bekerja. Saya berangkat lagi ke Kalimantan. Entah dorongan apa, saya ini tanpa punya uang sama sekali ingin tetap berangkat ke Kalimantan. Waktu itu mboten sangu sama sekali. Boten sangu tapi sampai ke Kalimantan. Sampai akhirnya. Itu saat itu di Juanda. Kebetulan saya adalah punya teman-teman sesama pengemudi travel. Sehingga dari hasil ke sana saya kayak kepingin sekali naik pesawat. Naik pesawat itu. Sehingga saya itu makelaran tiket dan mencari tiket cancelan. Tiket cancelan bagi mereka yang sudah tidak jadi berangkat ini yang saya pakai. Ini kadangkala jatuhnya bisa mahal, kadangkala jatuhnya bisa murah. Nah, saat berangkat alhamdulillah dapat tiket seharga waktu itu 350.000. Waktu itu. Berangkat dengan hasil makelaran. Jadi ada penumpang mencari jurusan Kediri, saya carikan travel dan itu ada 3 rombongan. Satu rombongan ada punya keuntungan sekitar 150, sehingga ada sisa 100.000 setelah berangkat di sana. Saya dapat tiket dan berangkat di sana. Setelah itu bingung saya harus kemana. Akhirnya sampai jalan sehingga waktu itu saya mampir di musola. Gak berani beli, uangnya cuma 100.000. Akhirnya cuma beli aqua aja, minum aqua. Kebetulan di situ di musola ada sholat asar. Waktu sholat asar di situ diajak ngomong-ngomong, saya perkenalkan. Saya belum berani menyiarkan karena saya masih lihat situasinya. Setelah itu ternyata di sana itu juga seperti nahdin. Jadi ada wirid-wiridnya. Itu baru saya ngomong-ngomong. Saat ngomong-ngomong itu, dilalah sebelah itu ada anak kecil sakit, panas. Juga di step mendelik-mendelik gitu. Nah, kebetulan saya punya sedikit keahlian bisa mijet. Ya saya pijet, terus saya kasih minum dengan saya ajak ya Sayyidi Rasulullah sebanyak 7 kali. Ya Sayyidi Rasulullah sebanyak 7 kali ditambah pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Nyuwun barokah panjenengan, nyuwun karomah panjenengan, mugi dipun paringi jalan kangge kelancaran punapa ingkang panjenengan kersakaken. Berarti Pak Tain ini ketika di Kalimantan melaksanakan penyiaran pembinaan itu berapa tahun waktunya? Saya 2 tahun. 2 tahun di Kalimantan melaksanakan penyiaran pembinaan di berbagai daerah. Iya. Dan waktu itu kebetulan saya langsung dijadikan ketua DPPW Kabupaten Kota Samarinda. DPPW, pendatang yang dijadikan DPPW Iya. Kabupaten Kota Samarinda. Wakil saya mungkin bapaknya Najib Tikap itu. Resimen. Pak siapa namanya? Pak Jainal Arifin. Pak Jainal itu. Itu wakil saya waktu saya di Kalimantan. Dari situ saya mengenal Mas Jainuddin Aziz yang mana dari Sangkulirang dan perlu diketahui saat saya di Muara Bengkal itu tidak kenal orang sama sekali. Di daerah kawasan hutan, mungkin kalau orang Sebulu tahu, masuk daerah Sebulu kisaran 250 kilo jalan poros, jalan lumpur, bukan jalan aspal. Itu ada namanya daerah Muara Bengkal. Mungkin di sini ada pengamal dari Tenggarong mungkin tahu. Masuk Sebulu dulu. Nah, di situ kalau Usbuiyah setelah terbentuk ada penyiaran. Saya penyiaran kan nggak bisa, artinya itu langsung ngajak orang. Saya bawa itu bendera Fafiru. Bendera Fafiru itu saya letakkan di tiang bambu yang tinggi banget, sehingga orang yang lewat melihat. Saat siapa yang menanya, loh itu benderanya siapa? Kebetulan ada orang daerah dari Madiun. Pernah kerja itu di Sidoarjo, kalau nggak salah ikut ke Kaji Imron. Di Kaji Imron pernah lihat bendera itu. Nah saat bendera itu saya
tancapkan tinggi-tinggi. Dia bertanya, bendera saya apa? Saya temui, saya ajak ngomong-ngomong. Dari situlah saya ajak untuk membentuk Usbu'iyah. Usbu'iyah yang awalnya cuma 1, 2, 3 orang, akhirnya berkembang menjadi sekitar 50 orang di daerah Muara Bengkal dan di daerah 10. Perlu diketahui, Usbu'iyah itu berjalan tidak bisa pakai sepeda motor. Harus pakai truk fuso yang besar itu, truk pengangkut kayu akasia itu jaraknya paling dekat antar pengamal itu karena adalah orang-orang perawatan itu sekitar 25 kilo. Itu antar blok pengamal karena itu adalah orang yang merawat kebun, orang yang merawat hutan dan situ ada beberapa orang-orang Dayak Faho dan Dayak Kute. Mungkin orang Kalimantan tahu betul. Nah, di situ saya pernah diajari bagaimana cara neluh yang seperti kejadian sampit dan lain sebagainya. Tapi masih kalah ampuh dengan ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Nah, itu mereka saya kasih doa ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Saya dikasih doa mereka. Ternyata untuk menghilangkan misalnya nyawa orang lain dengan jarak jauh itu masih bisa ditolak dengan ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Nih. Seperti itu ya santriwan santriwati, bisa dibayangkan ceritanya awal mula Pak Tain ini kemudian sampai ke Kalimantan gak bawa sangu malah disangoni, kemudian melaksanakan penyiaran pembinaan, membentuk Usbu'iyah, membentuk kepengurusan perjuangan daerah dan seterusnya dalam kurun waktu 2 tahun, seperti itu ya. Terima kasih Pak Tain untuk ceritanya. Setelah ini ada sesi tanya jawab karena waktunya sudah hampir habis. Saya persilahkan 3 orang penanya. Silahkan. Yang mau tanya angkat tangan, tak kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Maulana Al-Wahidi dari Asrama Al-Hikam, asal saya dari Kabupaten Kediri. Izin bertanya kepada Mbah Hayan. Mbah Hayan, kan itu di ceritanya tadi jenengan datang terus mengimami tahlil seperti itu nggih. Nah, niku jenengan cara meyakinkan kepada orang-orang sekitar di desa-desa itu di daerah-daerah itu biar jenengan saged ngimami tahlilan niku cara meyakinkannya pripun? Pun. Gue langsung. Tugas kita semua kan penyiaran dan pembinaan. Ya, caranya meyakinkan, ya kita harus pede ngimami sholat, pede fasih ngimami tahlil, pede. Tapi nggih kedah fasih riyin nggih, Pak. Pakaian yang rapi, yang disenang orang, akhirnya nanti tertarik. Nanti kita disuruh. Jadi kalau biasanya kalau ada pendatang kan sangat diperhatikan. Jadi kita harus menjaga etika dan sebagainya. Kita datang ke musala, ya kita datang sendiri menuju ke musala. Di situ ada jamaah, berbincang-bincang dengan takmirnya. Besok datang lagi suruh ngimami, lantas kita baru kan kita penyiaran. Di sana, di situ lingkungan ada jamaah Yasin. Nah, kita ikut. Kan pengamal di situ ada yang ikut jamaah Yasin. Ya, kita bersama pengamal di situ itu jamaah Yasin. Akhirnya kita dikenal, bisa pengenal. Terutama lagi kita itu tadi bisa mengajari Al-Quran walaupun Iqra, walaupun surat-surat pendek. Nanti ngumpulkan anak-anak sekitar. Di musala kan ada anak, walaupun 1, 2, 3 dulu dikumpulkan diajari, nanti lama-lama banyak. Seminggu saja sudah banyak nanti. Nanti kita akhirnya orang tua simpati. Kita bisa menyiarkan, dikenal dengan orang-orang tuanya. Itu. Seperti itu Mas Arya, yang pertama kurang lebih saya sampaikan ulang. Yang pertama skill. Kemampuan untuk mengajari Al-Quran, kemampuan untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama,
tahlil, tajwidnya yang fasih, kemudian istiqomah. Setiap hari datang ke musola, kemudian pendekatan kepada takmir musolanya lama kelamaan orang-orang setempat pasti akan mengenal. Kemudian ketika ada acara-acara warga ikut, kurang lebih seperti itu tipsnya dari Mbah Hayan. Ada yang disampaikan lagi? Otomatis nanti dipanggil kita, oh itu tukang imami, Pak Hayan dari Kediri tukang imami, itu begitu dah. Makanya harus apa surat-surat pendek anak-anak ya. Kamu bakal jadi pejuang-pejuang di sana di rumah kamu nanti. Tahlil apal, surat-surat pendek apal, bisa mengajari Iqra. Itu nanti kamu simpati dengan orang-orang tuanya. Sekian. Terima kasih. Ada yang disampaikan lagi dari pertanyaan? Tidak ada. Pertanyaan kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni Kamil, asal dari Banyuwangi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Malikatul. Tadi yang dibahas oleh Ibu Malikatul adalah pembinaan yang ada di Papua. Sementara untuk penyiaran tadi kurang untuk dibahas. Dan bagaimana cara Ibu Malikatul untuk melaksanakan penyiaran, bagaimana tata caranya dan apa ujian terberat yang pernah dialami oleh Ibu Malikatul. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Tadi belum sempat kami sampaikan tentang penyiaran. Jadi di sana untuk pembinaan itu lebih cenderung ke sore sampai malam. Kenapa? Karena pagi hari para pengamal bekerja. Sehingga saya menggunakan waktu pagi saya door to door. Rumah warga non pengamal. Sampai saya sempat masuk ke daerah pribumi. Daerah asli orang Merauke itu yang ya asli orang Merauke yang mungkin banyak warga Nasraninya ya. Di sana kami silaturahim, berkenalan dan mereka ternyata tidak semenakutkan yang kita kira dari penampilan. Mereka ramah-ramah baik. Dan apa? Ya sedikit banyak kita bercerita aja. Kita berikan kartu nida ya Sayyidi ya Rasulullah, enggak masalah. Meskipun Wahidiyah kan tidak memandang ras, golongan atau agama. Alhamdulillah mereka menerima. Nah itu dari satu segi di non muslim. Yang muslim bagaimana? Kebetulan kalau di luar Jawa terutama di Merauke ya. Kalau ada orang datang dari Jawa itu semua gumun. Ada ustadzah dari Jawa, ada ustadzah dari Jawa gitu mas. Jadi langsung viral gitu ya. Kalau ada ustadzah dari Jawa. Akhirnya apa? Saya masuk ke majelis taklim. Di sana sudah modern ya. Jadi masjid banyak, majelis taklim juga tumbuh berkembang. Di situ alhamdulillah dari anggota majelis taklim kan ada pengamalnya. Nah, dari pengamal itulah kita diberi kesempatan untuk tausiah, menyiarkan wahai dia. Alhamdulillah satu kali menyiarkan, besoknya kepingin lagi. Bu, besok ngisi lagi di sini ya Bu ya. Ya. Pindah lagi ke distrik Jakipok. Bu, di sini nanti ada yasinan Bu. Ibu ikut ya? Ya, ikut. Diperkenalkan kepada imam jamaah yasinnya. Ini dari ustadzah dari Jawa, disuruh ngisi aja ya. Ya, siap. Kita isi terus. Jadi kemana-mana saya bawa lembaran dan kartu nida. Dengan pede saja entah diterima atau tidak, kasih aja. Seluruh jamaah yasin, tantangannya tetap ada mas. Ketika di suatu jamaah itu sudah semangat, tetap ada provokator. Wis aja melok kuwi. Kuwi donga apa to kuwi ceritane ning Jawa ngono. Enek orang yang mengamalkan itu malah gendeng, malah stres. Nah, seperti tetap ada provokator seperti itu. Jadi ketika sudah mulai antusias, kita sudah mulai optimis bahwa Wahidiyah itu bisa diterima di sebuah daerah, tetap ada. Bagaimana solusinya? Tetap jalan. Jangan pernah mundur walaupun selangkah, walaupun ada hambatan. Tahu beliau, pengontras adalah teman sejati. Mudah saja saya menjawabnya, tidak dengan dalil, tidak dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya pengamal Wahidiyah sejak kecil. Sejak TK saya sudah
mujahadah. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih waras. Saya tidak gendeng dan tidak stres. Benar enggak? Nah, jadi ketika ada pengutas kita harus pintar berdebat dawuh Kanjeng Rama. Kalau enggak bisa dalil dengan rasional aja. Dan kita lihat pengamal di desa itu misalnya, adakah yang stres? Adakah yang error? Tidak ada. Dan alhamdulillah diberikan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan. Seperti itu Mas. Ada lagi? Terima Sampun kasih. ya. Untuk satu penanya. Satu Oke. lagi. Ada daerah pribumi. Awalnya Nasrani, asli orang Papua. Mu'alaf, alhamdulillah masuk Islam dan mau mengamalkan wahidiyah. Ketika kami ditelepon Bu Iim dari Aham ya, Bu Malik tolong saya di voice note dengan pengamal dari pribumi itu. Ketika diwawancarai oleh saya tanya-tanya kemudian saya voice note, saya kirim Bu Iim dari Aham itu, si pengamal pribumi ini menangis terus. Ketika menyebut menidak ya Sayyidi ya Rasulullah menangis. Ketika menyebut Kanjeng Rama Kiai menangis. Disinilah heran saya. Seorang Nasrani asli pribumi mengenal wahidiyah hanya dari saudara. Tapi sudah mempunyai suatu keyakinan. Di situ kalau cerita-cerita yang menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan? Satu orang penanya Putri. Putri satu orang. Setelah itu kita tutup sama-sama. Yang Putri monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Orisa Sativa Isabella dari Kalimantan Timur. Izin bertanya. Bagaimana cara kita menyiari orang tua kita yang tidak pengamal, sedangkan kita sudah lumayan lama mengenal wahidiyah dikarenakan sekolah di sini. Sudah lama memujahahinya, tetapi juga dikarenakan orang tua saya Muhammadiyah. Tetapi tetap tidak mau. Bagaimana jika kita berani menyiari orang yang kita saja tidak kenal, tetapi padahal orang tua kita yang selalu ada di dekat kita. Sampun, terima kasih. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menyiari orang tua kita yang bukan pengamal sholawat wahidiyah? Kebetulan orang tua kita itu merupakan golongan organisasi lain. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa menyiarkan orang yang tidak kita kenal? Sedangkan orang tua kita saja yang setiap hari yang sudah sangat kita kenal belum bisa kita siari. Seperti itu kurang lebih. Lah, pertanyaan ini saya sampaikan kepada Pak Soleh Mustain, monggo. Terima kasih. Ini tip pas ini, pengalaman pribadi saya. Ayah saya itu mengamalkan wahidiyah di saat-saat saya sudah punya anak malahan. Jadi ibu saya artinya. Jadi kalau orang tua itu sulit sekali kalau kita itu mau menasehati seperti orang lain. Jadi yang paling pertama adalah kita nasihati secara batiniah. Kita mujahadah 40-an hari, selama 40 hari kita hadiahkan kepada orang tua. Baru setelah khatam kita siari. Kalau belum mempan, waktu itu saya juga belum mempan. Mujahadah 40-an hari dipasani, dihadiahkan kepada orang tua. 40 hari lagi. Belum mempan, diulang lagi 3 kali. Insya Allah nanti akan dibukakan hidayah oleh Allah. Dari jawaban Pak Tain ini, Mbak Orisa, terjawab ya? Oke, dikasih tips kalau mau caranya menyiari kepada orang tua. Mujahadah 40 hari seperti bilangannya seperti yang ada di lembaran, dihadiahkan khusus kepada orang tuanya.
Kalau masih belum, mujahadah 40 hari lagi dibarengi puasa. Kalau masih belum, diulangi lagi mujahadah 40 hari sambil puasa, seperti itu. Sebelum melaksanakan mujahadah 40 hari yang dikhususkan kepada orang tua itu, alangkah baiknya si anak sowan terlebih dahulu memohon doa restu kepada pengasuh perjuangan Wahidiyah. Seperti itu. Terima kasih, 3 pertanyaan sudah disampaikan dan materi pada malam hari ini saya kira cukup. Dan mari kita menutup sesi penyampaian materi KPW ini dengan tasyafuan dan istighosah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bisa ditulis di kertas, dimasukkan ke kotak pertanyaan di antara santri putra dengan santri putri itu. Kemudian saya kira saya cukupkan sampai di sini. Segala salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa minal ghauth radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.